Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Ditama dengan NPM 2014151009. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal yang saya ringkas menjadi PowerPoint yang berjudul Studi Pemodelan Curah Hujan Sintetik dari Beberapa Stasiun di Wilayah Pringsewu oleh Damar Adi Perdana, Ahmad Zakaria, dan Sumi Harni. Next. Pendahuluan. Indonesia pada daerah yang dilalui oleh garis khatulistiwa ini menjadikan Indonesia menjadi salah satu negara yang sangat rentan terpengaruh perubahan iklim dan pengaruh perubahan pola curah hujan. Untuk itulah perlu dilakukan pengamatan di salah satu wilayah yang memiliki curah hujan tinggi di Provinsi Lampung, khususnya yaitu Kabupaten Pringsewu, yang secara geografis berada di barat Provinsi Lampung berjarak kurang lebih 40 km dari kota Bandar Lampung. Next. Hujan berasal dari awan hujan yang berkondensasi dan jatuh ke permukaan tanah dipengaruhi fenomena alam sehingga kejadiannya begitu acak baik waktu, lokasi, dan besarannya. Untuk membuktikan satu seri pencatatan dari data hujan adalah sangat sulit, sehingga terkadang untuk meramal atau menambah data pencatatan hujan, pembuatan simulasi data hujan sintetik buatan diperlukan berbagai macam cara. Tujuan dari penelitian ini adalah mencari data curah hujan sintetik dari beberapa stasiun yang ada di Pringsewu. Metode penelitian. Pada penelitian ini, perhitungan curah hujan yang bersifat periodik dan stokastik dibuat dengan menggunakan program yang nama Evans, yang berarti Fourier Transform, Zakaria 2005, dan ANFOR yang berarti analisis Fourier. Program ini didesain sedemikian rupa sehingga mudah digunakan, baik untuk kepentingan penelitian, pendidikan, maupun untuk para praktisi, karena outputnya dapat berupa teks atau file, yang dapat menghasilkan beberapa tipe file gambar. Wilayah studi dari penelitian ini adalah stasiun hujan yang ada di Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, yaitu Stasiun Wonokrio, dan Stasiun Banyuwangi. Data penelitian. Data hujan harian dari beberapa daerah di Kabupaten Pringsewu diambil dari Balai Besar Wilayah Sungai Kasudis Kampung. Next. Pelaksanaan penelitian. Pengelolaan data pada penelitian ini adalah menggunakan program LibreOffice. Pertama, menentukan tahun yang akan digunakan, kemudian melakukan pemeriksaan kelengkapan data curah hujan yang digunakan, mengurutkan data curah hujan dalam bentuk time series, melakukan uji konsistensi data curah hujan harian, kemudian dilanjutkan dengan program menginput data. Pada penelitian ini menggunakan program FTrans. Proses pengujian pada penelitian ini yaitu menganalisis hasil pemodelan dengan data curah hujan yang terukur, mengecek hasil koefisien korelasi yang didapat memenuhi syarat atau tidak, menarik kesimpulan dari hasil pemodelan yang didapat. Hasil dan pembahasan. Data curah hujan. Untuk curah hujan harian dengan panjang 1 tahun, panjang data 512 hari, yang diambil pada tahun pertama dan ditambah dengan tahun berikutnya. Data curah hujan seri waktu tahun 1984 sampai 2013 dari masing-masing stasiun hujan ditunjukkan pada gambar berikut. Ada gambar dari curah hujan yang ada di stasiun Pringsewu pada tahun 1984 sampai 2013.
Gambar 2 adalah curah hujan yang ada di stasiun Riau pada tahun 1984 dan 2013. Dan gambar 3 adalah curah hujan stasiun Banyuwangi pada tahun 1984 sampai 2013. Curah hujan maksimum yang ada pada stasiun Pringseu yaitu 144 nilai retera. Curah hujan maksimum di stasiun ini sebesar 87,5 mm. Pada stasiun Wonokrio, nilai curah hujan maksimum sebesar 120 mm dan nilai retera curah hujan maksimumnya sebesar 80,225 mm. Sedangkan pada stasiun Banyuwangi nilai curah hujan maksimum sebesar 135 mm dan nilai rata curah hujan maksimumnya sebesar 78, spektrum curah hujan. Berikut adalah data dari spektrum curah hujan yang ada di stasiun Pringseu. Next. Berikutnya adalah spektrum curah hujan yang ada di stasiun Wonokrio. Next. Dan yang terakhir adalah spektrum curah hujan yang ada di stasiun Banyuwangi. Next. Model periodik curah hujan harian. Selisih yang terlihat pada grafik antara data terukur, data terhitung merupakan komponen stokastik dari curah hujan, yang dapat membuktikan bahwa komponen stokastik mempengaruhi curah hujan yang bersifat tidak menentu. Next. Berikut adalah contoh model periodik curah hujan yang di stasiun Pringseu. Model stokastik curah hujan harian. Model stokastik yang berfluktuasi seperti pada stasiun Pringseu. Stasiun Banyuwangi memiliki nilai model stokastik berfluktuasi yang sama, yaitu antara minus 5 mm sampai 5 mm. Pada stasiun Wonokrio berfluktuasi antara minus 3 mm sampai 3 mm. Nilai yang dihasilkan berfluktuasi sama ini menunjukkan adanya kemiripan spektrum yang berpengaruh pada model stokastik. Model periodik dan stokastik curah hujan harian. Hampir tidak ada selisih antara penjumlahan model periodik dan model statik dengan data curah hujan harian terukur. Dari grafik, model periodik stokastik menunjukkan hasil yang lebih baik bila dibandingkan dengan model periodik yang hanya menggunakan komponen periodik saja. Koefisien korelasi. Stasiun Pringseu sebesar 0,9999136. Stasiun Wonokrio sebesar 0,9994133. Stasiun Banyuwangi sebesar 0,9994. Jadi nilai rata-rata koefisien dari ketiga stasiun adalah 0,999344123. Jadi antara ketiga stasiun Pringseu, Wonokrio, dan Banyuwangi memiliki kemiripan yang hampir sama. Next. Kesimpulan. Menggunakan metode FFT atau Fast Fourier Transform, Fourier dan kuadrat terkecil, autoregressif dapat menghasilkan data curah hujan harian sintetik seri waktu yang sama dengan data curah harian terukur. Dengan memasukkan komponen periodik dan stokastik secara bersamaan dalam satu pengelolaan data, didapatkan model curah hujan harian sintetik yang lebih akurat dan hampir menyerupai data terukur daripada hanya memasukkan komponen periodik saja. Koefisien korelasi rata-rata model periodik adalah 0,98019. Koefisien korelasi model stokastik adalah 0,99808.
dan koefisien korelasi model periodik stokastik adalah 0,99993. Terima kasih. Sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata, kurang, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.